Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa'ada as-sabirina ajrahum bighairi hisab wa au'ada al-qanitina bil 'adzab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alaihi tawakkalna wa ilaihil matab. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man anab wa asbarul khalqi ala ahkamillahi bilartiyab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil ma'ab. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi. Faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Husnul Khatimah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini kita telah berada dan berkumpul di ruangan masjid yang kita cintai, Masjid Husnul Khatimah, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan juga seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi kehendak dan iradat Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan manusia. Allah tidak buat manusia ini seragam, khususnya dalam bidang ekonomi. Bahkan juga dalam bidang sosial politik, manusia itu berbeda-beda. Ya. Dalam bidang ekonomi ada yang Allah berikan kekayaan begitu banyak, melimpah, konglomerat. Ada yang Allah berikan pertengahan, ada yang Allah berikan sederhana, bahkan ada yang sangat sederhana. Itu perbedaan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang sosial politik juga demikian, ada yang jadi presiden, ada yang jadi rakyat. Ada yang jadi yaitu pegawai, ada yang tidak. Ada yang jadi buruh, ada yang jadi majikan. Walhasil manusia ini Allah buat berbeda-beda. Saudara, tujuannya supaya roda kehidupan tetap berputar. Apa jadinya kalau manusia semuanya seragam? Anggaplah semuanya kaya. Nanti siapa yang akan kerja? Siapa yang turun ke sawah? Siapa yang akan menarik sampah? Sulit saudara-saudara. Maka dunia akan mandek. Ada seorang ulama tafsir mengatakan, seandainya ini urusan dunia diserahkan kepada manusia, niscaya akan hancurlah dunia ini. Tapi saudara-saudara, Allah lah yang mengatur dunia ini. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami membagi-bagi di antara manusia penghidupan mereka di dalam kehidupan dunia ini. Jadi penghidupan mereka beda-beda. Yang tadi saya katakan baik dalam segi ekonomi, sosial dan politik. Sehingga saudara-saudara kita lihat manusia ini beraneka ragam. Bahkan bangsanya pun sukunya berbeda-beda. Bahasanya juga demikian. Itulah kehendak dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu hikmahnya yaitu supaya roda kehidupan tetap berjalan. Dunia akan mandek, dunia akan berhenti kalau manusia itu seragam. Kalau semuanya orang miskin, nanti semuanya mau kerja, siapa yang akan memberikan gaji? Tidak ada saudara-saudara seragam ini. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin. Dengan adanya si kaya, dengan adanya si miskin, satu sama lain saling membutuhkan.
Si miskin butuh uang si kaya. Si kaya butuh tenaga si miskin. Sehingga tadi saya katakan roda kehidupan terus berputar dan berjalan. Hadirin, ini diterangkan di dalam Al-Quran, liyattakhidha ba'duhum ba'dun sukhriya. Artinya agar satu sama lain, terjadinya perbedaan ini agar satu sama lain saling mempergunakan dan saling membutuhkan. Si miskin butuh dengan si kaya butuh dengan si miskin, presiden butuh dengan rakyat, rakyat butuh dengan presiden, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah saudara-saudara kehidupan dunia. Hadirin, ada nih hikmah yang lain. Di samping supaya roda kehidupan tetap berjalan, ada hikmah yang lain supaya si kaya bersyukur dan si miskin bersabar. Allah berhak menguji hambanya dengan apa saja. Ada yang Allah uji dengan kekayaan, ada juga yang Allah uji dengan kemiskinan. Jangan dikira ujian itu hanya orang yang kena musibah atau penderitaan. Tidak, saudara-saudara. Orang yang kaya pun diuji. Apakah dengan kekayaannya dia bersyukur? Atau dia melampaui batas dan sewenang-wenang. Juga si miskin diuji dengan kemiskinannya. Apakah dengan kemiskinan dia sabar atau tidak? Inilah saudara-saudara ujian Allah. Maka kadang-kadang ada yang lulus, ada yang tidak begitu. Kadang-kadang si miskin diuji dengan kemiskinannya. Apa yang terjadi? Dia tidak mau beribadah. Dia tidak sholat. Baik sholat 5 waktu, sholat Jumat, enggak puasa. Dunia terus dikejar demi mendapatkan rezeki untuk menutupi kebutuhannya. Bahkan kadang-kadang mereka mencuri, berbohong, menipu, merampok begitu. Tapi juga kadang-kadang kita lihat si kaya masih juga merampok dengan jalan korupsi, dengan jalan menekan rakyat supaya rakyat memberi. Ini saudara-saudara belum lulus dalam ujian. Jadilah kita ini kalau memang orang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur. Kalau memang Allah berikan kemiskinan, jadilah orang miskin yang sabar. Saudara, ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa Nabi takjub dengan keadaan, kondisi, situasi orang yang beriman. Kenapa beliau takjub? Karena orang yang beriman ini hebat sekali. Di mana hebatnya? Hebatnya dia semestinya pandai menyikapi keadaan. Kalau memang keadaannya dia orang kaya, maka dia akan menjadi orang kaya yang bersyukur. Kalau dia menjadi orang miskin, jadilah dia orang miskin yang sabar. Ini ditegaskan di dalam hadis yang berbunyi ajaban di amril mukmin. Kata Nabi, saya takjub dengan keadaan orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya keadaan orang mukmin selalu baik. Walaysa zalika illa lil mukmin. Itu tidak ada kecuali orang yang beriman. Mungkin orang-orang yang di luar beriman kalau kaya sewenang-wenang, kalau miskin merontak-rontak begitu. Tapi orang mukmin semestinya pandai menyikapinya. Maka lanjutan hadis berbunyi in asobathu sarra'u syakar. Kalau orang mukmin mendapat kenikmatan, dia bersyukur. Fakana khairallah. Dengan sebab bersyukur, maka syukurnya membawa kebaikan. Wa in asobathu dharra sabar. Kalau dia mendapat kesusahan, bahaya, musibah, dia sabar. Fakana khairallah. Dengan dia sabar, maka juga membawa kebaikan. Jadi apapun keadaan orang mukmin, bila mana pandai menyikapinya, selalu membawa kebaikan. Bukan saja kebaikan akhirat, juga dunia saudara-saudara akan membawa kebaikan. Inilah saudara-saudara potret orang mukmin yang baik, yang pandai menyikapi. Jangan sampai kalau dia kaya, dia sewenang-wenang. Kalau dia miskin, dia nggak sabar. Ini sifat yang buruk dan ini tidak layak bagi orang yang beriman. Hadirin saudara-saudara, di samping hikmah adanya kaya dan miskin itu supaya si kaya bersyukur, si miskin sabar. Ada lagi nih hikmah yang lain, yaitu agar si kaya ada kesempatan untuk tempat bersedekah. Untung Allah jadikan kelompok miskin
Sehingga kalau ada orang bersedekah, ada yang menerima. Apa jadinya dunia ini kalau semuanya kaya? Nanti ada yang mau bersedekah, nggak ada yang menerima. Pernah memang Nabi yaitu menyatakan itu di dalam suatu hadis, ya, bahwa nanti akan datang suatu zaman di mana orang mau bersedekah, nggak ada yang menerima. Ini diterangkan di dalam hadis Bukhari Muslim. Beliau bersabda, tasaddaku, bersedekahlah kamu sekarang. Fa innahu ya'ti alaikum zamanun, sesungguhnya nanti akan datang suatu zaman, yamsir rajulu bisadaqati, seseorang berjalan membawa sedekahnya, fala yajidu man yaqbaluha, dia enggak mendapatkan yang menerima sedekah tersebut. Itu nanti mungkin, bukan sekarang ya. Kalau sekarang alhamdulillah masih banyak yang menerima sedekah. Jadi adanya kelompok kaya, kelompok miskin, maka si kaya berkesempatan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Saudara, jadilah orang kaya yang baik begitu. Ada hadis Nabi yang berbunyi, ni'mal malus salih lirrajulis salih, yasna'u bihi ma'rufan wa yasilu bihi rahiman. Sebaik-baik harta yang halal dimiliki oleh orang yang baik, orang yang soleh. Dengan harta yang halal itu dia berbuat kebaikan, dia bersedekah, dia membantu orang fakir miskin. Dan juga dengan harta yang halal itu dia menyambung hubungan silaturahim. Mungkin familinya ada yang kesusahan, dia bantu saudara-saudara. Itulah potret orang mukmin yang soleh, yang Allah anugerahkan harta yang halal. Saudara, jangan sampai kita terlambat untuk membantu orang-orang lemah. Mestinya kita harus bersedekahlah, membantu mereka-mereka yang lemah. Kalau kita sudah wafat, apa jadinya kita nanti? Ya. Paling menyesal, tapi penyesalan kan nggak ada gunanya. Harta yang kita miliki melimpah, itu saudara-saudara kita nggak bawa mati. Maka itu yang dikatakan harta seseorang, yang dia makan sampai habis, yang dia pakai sampai jadi lapuk dan tupuk, yang ia sedekahkan, yang telah ia keluarkan, itulah harta seseorang. Selain itu akan ditinggalkan. Akan ditinggalkan kepada ahli waris. Masih mereka melulu saudara-saudara yang diberikan. Kita yang berusaha tidak. Kita harus bersedekah. Kita harus membantu. Kita harus mengeluarkan sebagian harta kita. Jangan sampai terlambat, akhirnya keburu meninggal. Ada ayat Quran itu yang menggambarkan, yang berbunyi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah dari apa yang Allah anugerahkan dari rezeki sebelum datang kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Allah gambarkan seseorang yang tidak bersedekah di akhirat, dia akan menyesal. Dia berkata ketika mau meninggal, ya Tuhanku, berikanlah saya tempo sedikit saja untuk bersedekah. Al-Quran menggambarkan fa asaddaqa. Itu yang diminta, mau sedekah, bukan mau sholat. Ya, mungkin agak repot, ya. Bukan mau haji, apalagi mau zakat. Yang gampang sedekah. Ya, itu paling gampang, uang yang ada langsung diberikan. Maka orang yang dekat meninggal ini meminta waktu kepada Allah sebelum kematian, diingin bersedekah. Fa asaddaqa wa akum minas shalihin, mau jadi orang soleh. Tapi apa daya? Apa daya saudara-saudara, nyawa sudah di tenggorokan, tidak diterima lagi. Ya, maka dari itu, mari saudara-saudara, pandai-pandailah menyikapi. Kalau kita miskin, jadilah miskin yang sabar. Kalau jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita ke jalan yang diredhoinya. Semoga Allah berikan kesabaran kepada kita dan Allah berikan sifat syukur. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.